Kalau orang mengatakan aku melihat Tuhan ketika jawabannya dari pertanyaan seperti apa, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa, ya nggak salah dong. Saya kira itu tidak bisa kita ambil jalan tengah dan selesailah, kita tidak usah bertengkar. Pada saat kita menilai tentang Yang Maha Kuasa, maka di situ kita akan hancur pemahaman, hancur penilaian, hancur apa yang kita lihat. Kita melihat ganteng, ia hanya perumpamaan saja. Kita melihat sesuatu yang elok dan indah, maka itu bisa menjadi buruk. Kita bisa melihat sesuatu itu yang buruk, bisa menjadi yang indah. Pada saat kita melihat itu cantik, dia bisa berubah menjadi tampan. Pada saat kita melihat tampan, dia berubah menjadi cantik. Pada saat kita melihat itu sesuatu yang sangat bagus, bisa menjadi yang sangat buruk. Jadi tidak bisa pernah dinilai, tidak akan pernah bisa dinilai. Bagaimana? Lalu bagaimana? Nanti pada suatu saat nanti, setelah seluruhnya kembali kepada Yang Maha Kuasa, barulah kita akan menyaksikan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Tidak usah berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sebuah hikmah dan mengambil sebuah pelajaran yang cukup luar biasa, agar bisa menjadi satu pengetahuan yang bisa mencerdaskan kita, mendewasakan kita, memberikan kematangan di dalam pola pikir kita. Kita lanjutkan teman-teman. Kita sering dengar bahwa kita Rasul dan Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan ketemu dengan Allah. Apakah ada riwayat ketika Allah diantar oleh malaikat Jibril dan masuk dan hanya Rasulullah yang masuk? Apakah ada riwayat mengatakan Rasulullah bertemu dengan Allah, dan apakah ada riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah menceritakan Allah yang ditemui, Tuhan kita yang ditemui di arsy itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ibu sekalian, saya mau nanya, ibu-ibu bisa melihat sholat nggak? Tidak. Bisa. Sholat kelihatan nggak? Sholat Nggak. Nah, ini persoalan melihat Allah kan menjadi polemik antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Allah bisa dilihat, ada yang mengatakan tidak bisa dilihat. Yang melihat juga berbeda pendapat, ada melihat dengan basar dan ada melihat dengan basirah. Kalau basar itu mata kepala, kalau basirah mata hati. Ada yang itu. Nah, masing-masing punya dalil. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nadirah. Ini Al-Quran. Nanti wajah kita bisa melihat Tuhan. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya dalam memberikan ceramah, saya menghindar dan saya tidak suka, tidak etis menyalahkan siapapun. Ya, malah saya kalau bisa mendekatkan dua orang yang beda pendapat. Gimana pendapat yang bisa mempersatukan? Begini saja, kalau engkau meyakini bisa melihat Tuhan, silahkan yakinilah dan mintalah berdoa pada Tuhan supaya Anda bisa melihat Tuhan. Yang bisa tidak bisa melihat Tuhan, yang penting ada meyakini ada Tuhan. Dilihat dan tidak dilihat tidak penting bagi kita. Betul nggak? Ini besi mengandung magnet. Magnet bisa dilihat nggak? Kita taruh besi ke tempat medan magnet tadi, dia ketarik. Kita yakin ada magnet. Magnet bisa dipegang nggak? Enggak. Dilihat nggak? Boleh saja kita meyakini Allah ada seperti itu. Dengan indikator-indikator ini kita yakin ada Allah. Kita melihat ada api karena kita melihat asap. Sekalipun kita tidak melihat apinya, kita sudah cukup yakin pasti ada api, karena tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Seperti itu.
Jadi sholat juga sama, tidak bisa dilihat. Yang dilihat oleh kita adalah orang yang sedang melakukan sholat. Karena itu konsep demokrasi itu tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti apa makhluknya demokrasi, yang nggak bisa dong. Tetapi kita akan mengatakan Indonesia negara demokrasi. Kenapa? Karena sistem multipartai, ya kan? Kemudian rakyat diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengkritiki pemerintahan. Ya, kita kalau lihat di YouTube kadang-kadang setengah ngeri juga ya, di tengahnya. Tapi nggak ditangkap kan, nggak kan? Oh, kalau begitu kita demokrasi dong, ya kan begitu. Nah, tetapi kayak apa demokrasi? Ya nggak bisa dilihat ya semacam itu. Jadi itu kita ambil jalan tengah saja, bahwa persoalan Nabi Muhammad melihat Tuhan dengan matanya atau dengan mata hatinya, terserah, silakan. Yang penting kita jangan bertengkar. Jadi selalu kita jaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, dan termasuk dalam beragamanya. Jangan ada pertengkaran. Sebab nanti akan saya uji orang yang mengatakan aku bisa melihat Tuhan dengan mataku. Boleh, Anda yakin. Tetapi andaikan Allah kabulkan engkau melihat Allah dengan matamu, dan saya uji dengan satu tes tanya. Setelah engkau bertemu, saya tanya, seperti apakah Tuhanmu yang sudah kau lihat? Ketika engkau menjawab, Tuhanku tidak seperti apa-apa, betul. Masuk pikiran nggak? Karena standarnya laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Jadi nggak ada masalah kalau orang mengatakan aku melihat Tuhan. Jadi memang kita potong sebentar ya teman-teman. Memang melihat apakah engkau melihat Allah, memang pendapat ini berbeda-beda. Itu hal yang wajar teman-teman ya, karena memang itu sebuah kebesaran yang maha kuasa, sifat-sifat yang maha kuasa, dan itu tidak ada masalah. Saya hanya meyakini suatu saat nanti semua manusia juga pasti akan melihat Allah di kemudian hari kelak, di akhir hari kelak. Tapi mungkin saja, hanya saja di dalam opini saya, ada sesuatu makhluk di mana memang diizinkan oleh Allah untuk melihat sebelum hari akhir nanti, yaitu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah berikut dengan badan-badannya? Saya sangat meyakini Kanjeng Nabi berikut dengan badan-badannya. Kenapa bisa seperti itu, meyakini seperti itu? Di dalam opini saya kembali lagi sahabat-sahabat semua, tapi ini pemahaman saya teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Saya hanya meyakini di dalam realita dan ilmiah saya, beliau pola pikirnya sesuatu yang utuh. Beliau sudah dimasuk ke dalam penerapan pola yang utuh di dalam hidupnya. Tidak pernah ada kasta, tidak pernah ada yang tinggi dan rendah, semua sama. Dan beliau tentunya memperlakukan batang tubuhnya ini pun tentunya sangat rahman rahim, apalagi umatnya. Tentunya tidak mungkin beliau sesuatu makhluk yang sudah utuh masuk, makhluk suci yang sudah utuh masuk ke dalam sesuatu yang utuh. Tidak mungkin dia akan tinggalkan badan ini, karena badan ini pun sama dari yang maha kuasa, pembuatan yang maha kuasa. Tidak mungkin dia tinggalkan badan ini. Tentunya badan ini pun akan ikut. Tentunya badannya ini mempunyai sesuatu yang rahman rahim. Tentunya semua ikutlah. Tidak egois kalau cuma batiniahnya saja. Itu menurut opini saya, tentunya dengan batang tubuhnya, karena beliau sudah masuk di sesuatu yang utuh. Itu secara ilmiahnya saja loh teman-teman, sebenarnya sudah sangat jelas sebenarnya, tidak mungkin meninggalkan badannya, karena beliau adalah pengetahuannya sudah utuh, pemikiran sudah utuh, semua sudah sempurna menurut hemat saya. Beliau sudah sangat sempurna, tentunya tidak akan mungkin badannya ditinggalkan.
tentunya pasti akan ikut. Itu ilmiahnya saja secara yang utuh. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar dan tidak ada masalah. Yang penting keyakinan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hanya saja perbedaan sedikit itu tergantung daripada pemahaman masing-masing. Selagi kita masih kembali kepada Yang Maha Kuasa, tidak ada masalah. Toh kita semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hanya saja ada yang meyakini sampai melihat, ada yang meyakini tidak. Kalau saya termasuk seseorang yang meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi melihat Yang Maha Kuasa, melihat Allah dengan seluruhnya, dengan seutuhnya. Karena kembali lagi, beliau sudah masuk ke dalam sesuatu yang utuh, tidak akan pernah mungkin meninggalkan batang tubuhnya. Karena rahman rahimnya, kerahman rahimnya beliau terhadap batang tubuhnya sendiri, tidak egois, beliau ajak semua. Jadi kalaupun nanti ditanya seperti apa Tuhannya, tentunya tidak akan mungkin pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena kenapa? Setiap apapun yang pernah, seperti kalau tidak salah saya pernah membahasnya di video-video sebelumnya ya teman-teman. Karena pada saat kita pun ingin menilai tentang Allah itu sendiri seperti apa, hancurnya pemahaman kita, hancurnya pemikiran kita, hancurnya sesuatu nilai kita. Pada saat kita ingin menilai, wah ternyata itu Yang Maha Kuasa ganteng, dia hancur menjadi sesuatu yang cantik. Perubahan itu akan selalu terjadi karena tidak akan pernah bisa dinilai. Bisa saja pada saat kita melihat Yang Maha Kuasa di dalam wadah yang cantik, pada saat kita nilai itu bisa menjadi sesuatu yang tampan. Dia tidak bisa dinilai karena Yang Maha Kuasa pun kembali lagi tidak akan pernah bisa dinilai oleh apapun dan siapapun. Apalagi sifatnya menurut opini saya, teman-teman ya, dia masuk, dia abstrak karena dia mengikuti sesuatu yang ada. Dia hanya mengikuti menjadi sesuatu yang ada. Pada saat ini botol, dan botol ini bisa kita sebut dia sesuatu yang kosong, tidak ada isinya, itu baru kita bisa bilang sebut botol. Tapi pada saat botol ini sudah diisi air, maka tentunya bukan botol lagi kita panggil, tentunya tolong ambilkan air minum gitu. Nah, disinilah dia bisa dia meliputi segala sesuatu, termasuk tergantung daripada zatnya itu sendiri. Karena makanya dibilang bahwasanya menurut opini saya itu abstrak. Dan pada saat pun kita bertemu dengan perwujudan yang seandainya botol ini kita lihat botolnya, itu pun sebenarnya aslinya bukan botol, tapi hanya saja dia mengikuti wadah yang ada. Si air ini mengikuti wadah yang ada, wadahnya botol, seperti botol. Jadi memang pada intinya seperti inilah ya, menurut opini saya ya teman-teman. Untuk lebih singkat, pemahamannya lebih sederhana, pada saat kita menilai tentang Yang Maha Kuasa, maka di situ kita akan hancur pemahaman, hancur penilaian, hancur apa yang kita lihat. Kita melihat ganteng, ini hanya perumpamaan saja. Kita melihat sesuatu yang elok dan indah, maka itu bisa menjadi buruk. Kita bisa melihat sesuatu itu yang buruk, bisa menjadi yang indah. Pada saat kita melihat itu cantik, dia bisa berubah menjadi tampan. Pada saat kita melihat tampan, dia berubah menjadi cantik. Pada saat kita melihat itu sesuatu yang sangat bagus, bisa menjadi yang sangat buruk. Jadi tidak bisa pernah dinilai, tidak akan pernah bisa dinilai. Lalu bagaimana nanti pada suatu saat nanti, setelah seluruhnya kembali kepada Yang Maha Kuasa, barulah kita akan menyaksikan Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan teman-teman. Kalau orang mengatakan aku melihat Tuhan, ketika jawabannya dari pertanyaan seperti apa, ketika jawabannya tidak seperti apa-apa, ya nggak salah dong. Saya kira itu tidak bisa kita ambil jalan tengah dan selesailah, kita tidak usah bertengkar. Termasuk tambahan, iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang, atau permanen sifatnya. Ini juga pendapat berbeda-beda. Mu'tazilah mengatakan iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Ada yang mengatakan bahwa bisa bertambah berkurang.
Oke, kita ambil jalan tengah saja, biar yang bertengkar. Bahwa iman bertambah berkurang itu, kata Mu'tazilah, saya sekarang sudah melihat kota Makassar, udah ada di sini, dan saya bahagia sekali bisa ke sini. Alhamdulillah saya nambah saudara di sini, ya, saya bahagia sekali. Nah, setelah saya pulang, setelah 10 tahun kemudian, mungkin nggak saya meragukan Makassar itu ada nggak ya? Nggak mungkin kan? Jadi keyakinan, keimanan tidak mungkin akan berkurang. Tetapi nyatanya saya mau nanya ibu-ibu nih, pernah nggak ibu-ibu ini malas ketika mau sholat, malas sekali, pernah nggak? Pernah nggak malas sekali sholat? Pernah nggak bapak sekali-kali sholat ini kok rajin banget? Pernah nggak? Nah, itu sesungguhnya kita sebutkan ketika kita sedang malas sholat, berarti keimanan kita sedang menurun. Kalau kita sedang bersemangat, keimanan sedang naik. Ada gejalanya. Tetapi saya ingin katakan bahwa sebetulnya betul iman tidak bertambah dan berkurang, karena dia adalah sinar, ya, sinar. Tetapi ketika bohlam itu sering kena kotoran, bohlam ini sering kena kotoran, maka terjadilah sinarnya menjadi redup. Jadi bukan sinarnya redup, tetapi karena kacanya tertutup oleh banyak kotoran. Nah, makanya itulah sholat 5 waktu inilah sebagai alat untuk membersihkan kaca hati kita itu supaya tetap cemerlang semacam itu. Jadi teori bertambah dan bagaimana adalah sebetulnya sangat relatif sekali. Yang bertambah dan berkurang itu adalah gejala-gejalanya, karena bohlamnya itu terlalu kena kotoran. Udah 5 tahun nggak pernah dibersihkan, ya sayanya berkurang. Begitu dibuka ya terang lagi ke semacam itu. Itu persoalan melihat Tuhan semacam itu. Adapun Nabi Muhammad itu naik turun ke langit dan ketemu para malaikat, itu dalam Sahih Bukhari itu adalah hikayat. Hikayat itu ya namanya hikayat, namanya cerita gitu. Ya, jadi bukan betul-betul itu hadis Nabi, tapi itu adalah al-hikayat. Yang percaya juga saya tidak salahkan, yang tidak percaya juga tidak saya salahkan. Yang penting adalah hasilnya kita diwajibkan melakukan sholat 5 waktu, itu saja kok, selesai. Dan rakaatnya adalah subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 3. Dan kemudian sholatnya menghadap ke kiblat. Itu saja persoalannya. Oke teman-teman, videonya singkat, tepat dan padat seperti beliau bilang tadi. Itu hanyalah tadi hikayat, tapi di dalam opini saya sangat meyakinin perjalanan beliau, Isra Mi'rajnya beliau itu, dan beliau memang menjadi satu balancing supaya bisa menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan. Beliau berada di tengah, menyeimbangkan itu semua. Tapi di dalam opini saya tetap meyakinin bahwasanya memang beliau pernah naik dan pernah bertemu kepada Allah. Itu secara utuh di dalam opini saya, karena beliau adalah sesuatu sosok yang sudah utuh, baik pemahamannya, pemikirannya, pengetahuannya, bahkan di dalam spiritualis beliau sendiri. Maka beliau tidak akan pernah mungkin bisa meninggalkan batang tubuhnya, karena beliau sangat rahman rahim terhadap apapun, terhadap makhluk apapun, terutama adalah batang tubuhnya sendiri. Dan yang kedua, apakah iman itu naik turun? Tentunya memang saya sangat setuju sekali apa yang beliau katakan, bahwasanya iman itu memang tidak pernah naik turun. Yang naik turun itu adalah bagaimana caranya orang itu menjalani kehidupannya. Nah, disitulah terkadang iman itu naik dan turun. Jadi iman tetaplah iman, seperti sahabat berkata, kita mah yakin kepada yang maha kuasa, ya sudah kita yakin kepada Allah. Tidak mungkin keyakinan itu akan kendur, istilahnya. Tetap kita yakin, sekalipun kita dalam keadaan ada ataupun tidak ada uang, tetap kita pasti meyakini yang maha kuasa itu maha ada. Hanya saja
masalahnya menjalaninya saja. Cara kita menjalaninya itu apakah keimanan kita, keyakinan kita itu ataukah redup, ataukah tetap bertambah semangat. Mungkin cukup sekian dulu. Kita sudah di penghujung acara, sahabat-sahabat. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.